Di sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, seorang anak bernama Fajar memulai harinya dengan beban yang jauh lebih besar dari usianya. Ia baru berusia 12 tahun, tetapi kehidupannya penuh dengan tanggung jawab dan luka yang tak terlihat oleh dunia. Ayahnya lumpuh total setelah kecelakaan kerja, dan ibunya tunanetra sejak kecil membuat Fajar menjadi pilar utama keluarganya. Namun, dunia tidak memberinya belas kasihan. Teman-temannya di sekolah sering mencemoohnya, mengejek keluarganya yang tidak normal. "Kamu cuman anak dari keluarga gagal," adalah kalimat yang terus bergema di telinganya setiap kali ia melangkah ke sekolah dengan sepatu yang sudah robek. Bahkan tetangganya pun sering bergunjing, mengatakan bahwa keluarganya adalah beban bagi masyarakat. Tetapi di balik setiap hinaan yang diterima, Fajar tidak pernah berhenti berjuang. Ia bangun lebih awal dari anak-anak lain, memasak untuk keluarganya, merawat ayahnya yang hanya bisa berbaring, dan membantu ibunya menjahit dengan mata yang tak lagi mampu melihat. Di tengah segala keterbatasan, ia berlari, bukan hanya untuk melarikan diri dari rasa sakit, tetapi untuk mengejar mimpi, untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak dari keluarga yang diremehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh inspirasi dan makna. Sebelum kita melanjutkan kisah yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan penuh perjuangan dari Fajar. Hujan rintik-rintik membasahi desa kecil itu, menciptakan genangan air di jalanan berbatu yang dipenuhi lubang. Di sebuah rumah sederhana yang nyaris roboh, Fajar, anak berusia 12 tahun, duduk di sudut ruangan sambil menatap jendela bambu yang retak. Tubuh kecilnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena tekanan yang terus menghimpitnya sejak ia mulai mengerti apa arti kata cacat dalam hidup keluarganya. Fajar tidak seperti anak-anak lain di desanya. Ia tidak pernah memiliki seragam sekolah yang baru, sepatu yang layak, atau uang jajan seperti teman-temannya. Tetapi itu bukan hal yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah tatapan orang-orang yang selalu melihat keluarganya dengan penuh rasa iba bercampur jijik. Ayahnya lumpuh total akibat kecelakaan kerja di sebuah pabrik, membuatnya hanya mampu berbaring di tempat tidur usang di sudut ruangan. Sementara ibunya, seorang wanita tunanetra yang menghabiskan hari-harinya menjahit pakaian bekas dengan tangan yang gemetar karena kelelahan. Fajar seringkali menjadi bahan ejekan di sekolah. Teman-temannya tidak peduli betapa keras ia mencoba menjalani hidupnya dengan normal. Mereka mengejeknya karena ayahnya tidak bisa berjalan dan ibunya tidak bisa melihat. Mereka menyebutnya anak dari keluarga cacat, sebuah julukan yang terus membekas di hatinya seperti luka yang tidak pernah sembuh. Setiap pagi, Fajar bangun lebih awal dari anak-anak lain. Ia harus memasak bubur untuk ayahnya, memastikan ibunya mendapat segelas air hangat, dan membereskan rumah yang penuh dengan lubang di dindingnya. Dengan semua tanggung jawab itu, ia berlari ke sekolah dengan sepatu yang solnya hampir copot. Sepatu itu adalah warisan dari seorang tetangga yang merasa iba. Tetapi Fajar tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin belajar, meskipun setiap langkah menuju sekolah selalu disertai dengan bisikan-bisikan tajam dari orang-orang di desanya. Hari itu, seperti biasa, Fajar tiba di sekolah dengan seragam yang kusut dan tas yang penuh tambalan. Saat ia memasuki kelas, ia mendengar tawa keras dari beberapa teman sekelasnya. Mereka menunjuk ke arah Fajar dan tertawa seolah ia adalah lelucon yang paling lucu di dunia. Fajar diam, menunduk, dan melangkah menuju bangkunya di sudut kelas. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu bahwa air mata tidak akan mengubah apapun. Ia hanya bisa menahan rasa sakit itu di dalam hatinya. Sepulang sekolah, Fajar kembali ke rumah dengan langkah berat. Ia tahu bahwa di balik pintu bambu itu, orang tuanya menunggunya dengan senyum yang meskipun tidak sempurna, selalu penuh dengan cinta. Ketika ia membuka pintu, ibunya sedang meraba-raba kain yang ia jahit,
Sementara ayahnya mencoba memberikan senyuman meskipun wajahnya pucat dan penuh kelelahan. Fajar merasa hatinya remuk. Ia ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu, ketika desa mulai sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Fajar duduk di dekat ayahnya yang sedang tidur. Ia memandangi wajah ayahnya yang penuh dengan kerutan, tanda dari beban hidup yang terlalu berat. Ia memandang ibunya yang tertidur di tikar di lantai dengan jahitan yang belum selesai tergeletak di sampingnya. Di dalam hati kecilnya, ia bersumpah bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi hinaan dari dunia. Hidup Fajar adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, tetapi di tengah semua itu ada satu hal yang tidak pernah berubah: cintanya kepada kedua orang tuanya. Ia tahu bahwa dunia mungkin tidak akan pernah memahami mengapa ia tetap bangga menjadi bagian dari keluarga ini. Tetapi bagi Fajar, keluarganya adalah dunianya dan ia tidak akan pernah membiarkan dunia menghancurkan itu. Matahari pagi baru saja menampakkan sinarnya di balik pegunungan, tetapi Fajar sudah terjaga. Tubuh kecilnya bergerak cekatan di dapur kecil yang penuh dengan peralatan seadanya. Dengan tangannya yang mungil, ia mengaduk bubur di atas tungku kayu yang berasap. Matanya perih karena asap, tetapi ia tetap bertahan. Di meja kayu yang penuh retakan, segelas air hangat dan sepiring bubur sederhana telah siap untuk ayah dan ibunya. Ketika semuanya selesai, Fajar membawa bubur itu ke kamar ayahnya. Ayahnya, yang hanya bisa berbaring, menoleh perlahan dengan senyum tipis. Fajar membantu ayahnya makan, memastikan setiap sendok bubur masuk perlahan ke mulutnya. Setelah itu, ia kembali ke dapur untuk membantu ibunya yang sedang meraba-raba kain di meja jahit. Ibunya mencoba menjahit pakaian bekas yang mereka dapatkan dari tetangga, meskipun tangannya gemetar dan matanya tidak mampu melihat hasil jahitannya. Fajar tahu bahwa kain-kain itu tidak akan menghasilkan banyak uang, tetapi ia selalu memberi semangat kepada ibunya dengan cara yang sederhana, menyelesaikan pekerjaan yang sulit tanpa mengeluh. Setelah memastikan semua kebutuhan orang tuanya terpenuhi, ia berlari ke sekolah dengan tas penuh tambalan di punggungnya. Di sekolah, suasananya tidak pernah berubah. Teman-temannya terus mencemoohnya, menyebutnya anak dari keluarga yang tidak berguna. Mereka menertawakan sepatu usangnya dan buku-buku bekas yang ia gunakan. Namun, Fajar memilih diam. Ia tidak punya waktu untuk melawan kata-kata mereka. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa terus belajar dan menjaga keluarganya di rumah. Sepulang sekolah, Fajar tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah ladang kecil milik tetangganya untuk membantu mencabut rumput liar. Pemilik ladang itu, seorang pria tua, membayar Fajar dengan uang receh yang cukup untuk membeli beras dan garam. Meskipun hanya sedikit, Fajar merasa bahagia karena setidaknya ia bisa meringankan beban keluarganya. Setibanya di rumah, ia kembali menemukan ibunya yang sedang menjahit dengan tubuh yang membungkuk lemah. Di sisi lain, ayahnya berbaring dengan napas yang terengah-engah. Fajar segera mengambil air hangat dan mengompres dahi ayahnya yang demam. Ia tidak punya cukup uang untuk membeli obat, tetapi ia berusaha memberikan kenyamanan sebisa mungkin. Malam itu, Fajar duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang yang bersinar redup di langit. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Ia memikirkan semua tanggung jawab yang ada di pundaknya, tanggung jawab yang terlalu besar untuk seorang anak seusianya. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang terus menyala di dalam hatinya. Fajar berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan dunia menghancurkan keluarganya. Tidak peduli seberapa keras hinaan yang ia terima, ia akan terus berjuang. Baginya, cinta kepada kedua orang tuanya adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Fajar kembali ke rumah dengan langkah tergesa, membawa segulung kertas yang ia temukan di papan pengumuman sekolah. Tangannya gemetar saat membaca pengumuman itu berulang-ulang. Sekolah mengadakan seleksi untuk lomba lari jarak jauh tingkat kabupaten,
Dan siapapun yang terpilih akan mewakili sekolah serta mendapatkan hadiah uang tunai. Baginya, kesempatan ini lebih dari sekadar lomba. Ini adalah jalan keluar dari kehidupan yang penuh hinaan dan keterbatasan. Namun, Fajar tahu, mengikuti seleksi ini bukanlah hal yang mudah. Teman-temannya selalu mencemoohnya, menyebutnya tidak layak untuk bersaing. Bahkan guru olahraganya pun ragu dengan kemampuannya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Fajar mulai melatih dirinya. Ia berlari di jalanan desa yang berbatu dengan sepatu bekas yang solnya sudah berlubang. Kakinya sering terluka, tetapi ia terus maju. Langkahnya diiringi oleh gumaman dan tatapan sinis dari tetangga yang tidak percaya bahwa anak kecil seperti dia bisa bermimpi setinggi itu. Hari-hari Fajar penuh dengan perjuangan. Setelah membantu ibunya menjahit dan merawat ayahnya yang semakin lemah, ia kembali berlatih di malam hari. Keringat mengucur deras di tubuh kecilnya, tetapi ia tidak pernah berhenti. Dalam pikirannya, ia selalu membayangkan ibunya yang tersenyum bangga dan ayahnya yang kembali mendapatkan perawatan yang layak jika ia berhasil memenangkan lomba itu. Namun, tekanan dari dunia di sekitarnya semakin besar. Saat latihan di lapangan sekolah, teman-temannya sengaja menyenggolnya hingga ia terjatuh. Mereka tertawa keras, mengejeknya sebagai anak yang bermimpi terlalu tinggi. "Kamu tidak akan pernah menang. Pulang saja dan rawat keluargamu." Suara mereka menggema di telinganya. Fajar tidak membalas. Ia hanya bangkit, membersihkan lututnya yang terluka, dan melanjutkan latihannya. Setiap hinaan yang ia terima menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Ia berlari, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya yang ia cintai. Hari seleksi tiba. Fajar berdiri di garis start bersama siswa-siswa lain yang terlihat jauh lebih kuat dan lebih siap darinya. Tatapan remeh dari peserta lain tidak menggoyahkan tekadnya. Ketika peluit berbunyi, ia melesat dengan langkah penuh keyakinan. Awalnya, Fajar tertinggal jauh di belakang. Nafasnya tersengal-sengal dan kakinya terasa berat. Namun, dalam pikirannya, ia mendengar suara ibunya yang selalu memberinya kekuatan. Ia mengingat wajah ayahnya yang lelah tetapi selalu mencoba tersenyum. Dengan tekad yang semakin kuat, Fajar mempercepat langkahnya, mengejar satu demi satu pelari di depannya. Di putaran terakhir, kakinya hampir menyerah. Kram mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, ia tidak berhenti. Ia melihat garis finish di kejauhan, dan bayangan keluarganya yang menunggunya di sana menjadi dorongan terakhir. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Fajar melesat melewati peserta lain, dan tubuh kecilnya melintasi garis finish lebih dulu. Ketika namanya diumumkan sebagai pemenang, suasana menjadi hening. Orang-orang yang selama ini meremehkannya berdiri, memberikan tepuk tangan yang lambat tetapi tulus. Mata Fajar berkaca-kaca, bukan karena kebanggaan, tetapi karena ia tahu bahwa kemenangan ini adalah untuk keluarganya. Di bawah langit yang cerah, Fajar berdiri di atas podium kecil yang disiapkan untuk para pemenang lomba lari. Medali emas tergantung di lehernya. Terasa berat bukan karena logamnya, tetapi karena beban emosional yang akhirnya terangkat dari hidupnya. Tepuk tangan penonton menggema, meskipun banyak yang masih terkejut bahwa seorang anak seperti Fajar mampu mengalahkan peserta lain yang lebih berpengalaman. Ketika mikrofon diberikan padanya untuk pidato kemenangan, suasana tiba-tiba sunyi. Semua mata tertuju pada anak 12 tahun dengan seragam olahraga yang usang dan sepatu yang robek di ujungnya. Fajar menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia memandang medali di lehernya, lalu ke arah kerumunan yang diam memperhatikannya. Kata-kata yang ia ucapkan singkat, tetapi penuh makna. Ia mendedikasikan kemenangannya untuk kedua orang tuanya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Ia menyebutkan bagaimana ibunya, meskipun tunanetra, tidak pernah berhenti berusaha, dan bagaimana ayahnya, meskipun lumpuh, selalu memberinya semangat untuk terus melangkah. Di tengah pidato itu, beberapa orang yang dulu sering mencemoohnya mulai menundukkan kepala. Guru-guru yang sebelumnya meremehkannya terlihat tersentuh, sementara teman-temannya yang sering mengejek hanya bisa saling berpandangan tanpa kata. Ketika Fajar turun dari podium,
seorang reporter lokal mendekatinya, meminta wawancara singkat. Cerita Fajar tentang perjuangannya menjaga keluarga dan menghadapi hinaan dunia mulai menyebar di desa. Orang-orang yang dulu hanya melihatnya sebagai anak dari keluarga cacat, kini mulai melihatnya sebagai sosok inspiratif. Sekolah yang sebelumnya hanya memandang Fajar sebagai anak yang tidak menonjol, mulai memperhatikannya. Guru olahraganya memanggilnya ke ruang guru, menawarkan program pelatihan khusus untuk membantunya menjadi atlet profesional. Meski hatinya merasa bangga, Fajar tetap rendah hati. Ia menerima tawaran itu, tetapi dengan satu syarat, jadwal latihan harus memungkinkan dirinya tetap membantu kedua orang tuanya di rumah. Di desa, perubahan mulai terjadi. Tetangga yang dulu hanya mengkritik keluarga Fajar kini mulai menunjukkan simpati. Beberapa bahkan menawarkan bantuan kecil, seperti memberikan bahan makanan atau membantu memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh. Namun, di tengah semua itu, Fajar tidak pernah melupakan siapa dirinya. Setiap malam, ia duduk bersama ibunya di lantai bambu, membantu menjahit pakaian yang tidak terjual hari itu. Yang ia tahu, kemenangan dalam lomba bukanlah akhir dari perjuangannya, tetapi hanya awal dari jalan panjang yang harus ia tempuh. Malam itu, setelah semua keramaian mereda, Fajar duduk di depan rumahnya yang sederhana. Ia memandang ke langit yang dipenuhi bintang, merasakan angin malam yang sejuk. Dalam keheningan, ia mengingat kembali semua hinaan, kesulitan, dan rasa sakit yang pernah ia lalui. Tetapi kini, semua itu terasa kecil dibandingkan dengan kebanggaan yang ia rasakan untuk keluarganya. Fajar tahu, dunia mungkin belum sepenuhnya menerima keluarganya. Tetapi bagi dirinya, kemenangan sejati adalah melihat senyum di wajah kedua orang tuanya yang penuh cinta, meskipun dunia melihat mereka dengan mata yang berbeda. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut di balik bukit-bukit yang mengelilingi desa kecil Fajar. Rumah sederhana tempat keluarganya tinggal kini tidak lagi dipenuhi dengan dinding retak dan atap bocor. Dengan uang hadiah dari lomba, Fajar memperbaiki rumahnya, mengganti atap yang dulu selalu bocor setiap kali hujan, dan membeli kasur baru untuk ayahnya yang selama bertahun-tahun tidur di ranjang yang usang. Ayahnya, meskipun masih lumpuh, terlihat lebih sehat berkat perawatan yang kini lebih baik. Obat-obatan yang selama ini sulit mereka beli, akhirnya bisa tersedia. Ibunya, yang masih menjahit pakaian dengan rabaan tangan, kini memiliki mesin jahit sederhana yang mempercepat pekerjaannya. Melihat kedua orang tuanya tersenyum bahagia, hati Fajar terasa penuh. Namun, meskipun keadaan keluarga mereka mulai membaik, Fajar tidak pernah melupakan latar belakangnya. Ia terus berlatih setiap pagi, menyusuri jalanan desa dengan sepatu baru yang diberikan oleh gurunya. Setiap langkahnya membawa semangat yang tidak pernah padam. Ia tahu bahwa perlombaan berikutnya akan lebih sulit, tetapi ia tidak takut. Baginya, kemenangan sejati bukanlah medali atau penghargaan, melainkan kebahagiaan yang ia bawa untuk keluarganya. Di desa, sikap masyarakat terhadap Fajar dan keluarganya berubah. Tetangga yang dulu sering mencemooh kini lebih ramah. Mereka sering datang ke rumah Fajar untuk memberikan dukungan atau sekadar menawarkan bantuan kecil. Beberapa tetangga yang lebih muda bahkan mulai ikut berlari bersama Fajar di pagi hari, terinspirasi oleh kegigihannya. Suatu hari, kepala sekolah datang ke rumah Fajar membawa kabar besar. Ia memberitahu Fajar bahwa ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan atletik di kota besar dengan semua biaya ditanggung. Peluang ini adalah jalan menuju karier sebagai atlet profesional, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Fajar ragu. Bagaimana ia bisa meninggalkan orang tuanya yang masih sangat bergantung padanya? Malam itu, Fajar duduk di samping ibunya, memegang tangan kecil wanita yang selama ini memberinya kekuatan. Tanpa kata, ibunya menggenggam tangan Fajar dengan erat, memberikan isyarat bahwa ia harus mengambil kesempatan itu. Fajar mengerti, tetapi hatinya tetap berat. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarganya yang menjadi alasan ia berjuang sejak awal.
Beberapa hari kemudian, Fajar berangkat ke kota besar untuk memulai pelatihannya. Saat ia melangkah ke dalam bus, ia menoleh ke belakang, melihat ayahnya yang duduk di kursi roda dan ibunya yang berdiri dengan senyum bangga. Meskipun air mata mengalir di pipinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk masa depan mereka semua. Di kota besar, Fajar bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi, ia berlatih di stadion besar dengan fasilitas yang jauh lebih baik daripada jalanan desa. Namun, meskipun ia jauh dari rumah, hatinya tetap berada di desa kecil itu bersama orang tua yang ia cintai. Cerita Fajar tidak hanya menginspirasi desanya, tetapi juga menjangkau lebih luas. Media lokal meliput kisahnya sebagai anak muda yang mengatasi segala rintangan untuk meraih impiannya. Banyak orang yang terinspirasi oleh kegigihannya dan mulai melihat keluarga dengan disabilitas sebagai simbol kekuatan, bukan kelemahan. Di akhir cerita, Fajar kembali ke desanya setelah memenangkan lomba tingkat nasional. Ia membawa medali emas untuk ditunjukkan kepada orang tuanya, tetapi yang paling penting, ia membawa keyakinan bahwa tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk diatasi selama ada cinta dan tekad. Di depan rumah mereka yang sederhana, Fajar duduk bersama orang tuanya, menatap matahari terbenam yang indah di kejauhan. Di hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dunia mungkin akan terus menguji mereka, tetapi selama ia memiliki keluarganya, ia akan selalu memiliki alasan untuk berlari.